Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Aida Putri dengan NIM 135 dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Baik, untuk yang pertama yakni pengukuran. Apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran adalah langkah paling awal yang fokusnya pada kuantitatif, yakni menghasilkan angka atau skor. Nah, pengukuran sendiri dilakukan dengan instrumen seperti tes, skala, atau alat ukur. Contohnya, mengukur panjang pensil menggunakan penggaris dan mengukur berat sayur menggunakan timbangan. Jadi, intinya, pengukuran memberi data mentah atau angka tentang sesuatu. Kemudian yang kedua yakni asesmen. Asesmen adalah proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi hasil belajar. Asesmen tidak hanya berupa angka, tapi juga gambaran menyeluruh mengenai perkembangan siswa. Bisa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Asesmen menggunakan berbagai teknik seperti tes, tertulis, observasi, portofolio, proyek, wawancara. Asesmen ada 3 tujuan utama. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yakni dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Contohnya yakni memberikan pretest sederhana, kemudian menanyakan lewat kuis singkat. Yang kedua yakni asesmen formatif, yakni asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberi umpan balik dan memperbaiki cara belajar. Contohnya yakni memberi soal latihan setelah diskusi kelompok untuk melihat pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga yakni asesmen sumatif, yakni dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Contohnya yakni UAS, proyek akhir. Jadi intinya di sini asesmen memberikan gambaran utuh tentang siswa, bukan sekedar skor. Yang ketiga ada evaluasi, yakni lingkupnya paling luas dibandingkan pengukuran dan asesmen. Tujuannya yakni menafsirkan hasil asesmen dan membuat keputusan. Bisa menilai keberhasilan pembelajaran, metode, atau program yang dasarnya bisa berupa kuantitatif atau angka dan kualitatif seperti observasi dan wawancara. Contohnya yakni mengevaluasi apakah metode pembelajaran berbasis inquiry efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi intinya, evaluasi adalah tahap akhir, yakni pengambilan keputusan berdasarkan asesmen. Jadi hubungan ketiganya yakni pengukuran itu yang nomor 1, yang kedua itu asesmen, yang ketiga yakni evaluasi. Nah, pengukuran ini memberi skor, kemudian asesmen ini menafsirkan skor dan data lain. Selanjutnya evaluasi, yakni menggunakan asesmen untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Baik, untuk selanjutnya ada hasil belajar. Yang pertama ada kognitif, yakni berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Contohnya yaitu seperti tes yang berupa soal-soal seperti pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, lisan, dan komputasi. Itu contohnya seperti coding. Kemudian yang kedua ada afektif, yakni berhubungan dengan sikap, nilai, dan emosi. Contohnya yaitu non-tes, yakni berupa angket, wawancara, observasi. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik, yakni berhubungan dengan keterampilan
fisik dan praktek. Contohnya yakni non-tes, seperti angket, wawancara, observasi, dan lain-lain. Jadi contohnya itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi kemudian ada taksonomi blok, yakni menjelaskan tingkatan kemampuan kognitif dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, ini adalah tabel mengenai taksonomi Bloom. Materi yang kedua yakni tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan dari evaluasi pembelajaran, yakni ada keeping track atau perkembangan, yakni menelusuri proses belajar siswa apakah itu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada checking up atau pencapaian, yakni mengecek ketercapaian kemampuan dan kekurangan belajar siswa. Selanjutnya ada finding out atau kelemahan, yakni menemukan kelemahan atau kesulitan belajar siswa. Selanjutnya ada summing up atau kesimpulan akhir, yakni menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik. Kemudian yang kedua yakni fungsi evaluasi. Yang pertama ada selektif, yakni menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan tertentu. Kemudian ada diagnostik, yakni mengetahui kesulitan belajar siswa. Selanjutnya ada penempatan, yakni menentukan posisi siswa apakah itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ada pengukur keberhasilan, yakni melalui evaluasi sumatif untuk menilai capaian akhir dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada perbaikan, yakni melalui evaluasi formatif saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada motivasi, yakni mendorong siswa untuk terus belajar. Kemudian ada akuntabilitas, yakni sebagai pertanggungjawaban guru kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Bagi siswa, evaluasi memberi informasi tentang kemampuan, kelebihan, dan kelemahan yang mereka miliki, serta memotivasi untuk belajar lebih baik. Nah, sedangkan bagi guru sendiri, evaluasi ini membantu untuk melihat efektivitas metode, media, dan strategi pembelajaran apa saja yang digunakan, sehingga bisa merancang pembelajaran berikutnya dengan lebih tepat. Sementara bagi sekolah, evaluasi sendiri menjadi dasar untuk menilai apakah kurikulum tersebut itu sudah tepat dan sebagai bahan akreditasi atau standar mutu. Nah, selanjutnya ada jenis evaluasi pembelajaran, yakni ada evaluasi formatif, yakni dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk memperbaiki pembelajaran secara berlangsung. Selanjutnya ada evaluasi sumatif, yakni dilakukan di akhir pembelajaran atau program, yang tujuannya adalah menilai hasil akhir capaian belajar siswa. Kemudian ada evaluasi diagnostik, yakni dilakukan sebelum atau di awal pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesulitan, kelemahan, dan juga pengetahuan awal siswa. Selanjutnya ada evaluasi penempatan, yang dilakukan untuk menempatkan siswa apakah sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki sesuai dengan level mereka. Materi yang ketiga yakni konsep asesmen dalam pembelajaran. Asesmen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada assessment as learning, yang kedua ada assessment for learning, yang ketiga ada assessment of learning. Yang pertama assessment of learning atau assessment sebagai pembelajaran, yakni assessment yang menjadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Di sini mahasiswa belajar melalui kegiatan asesmen dengan melakukan refleksi diri. Misalnya, setelah melaksanakan kegiatan praktikum, mahasiswa menulis jurnal refleksi tentang apa yang telah dipahami, kemudian kesulitan yang dialami, dan cara mengatasinya. Contoh lainnya adalah saat diskusi. Saat diskusi, mahasiswa saling memberi masukan atau saran dan feedback kepada teman. Kemudian yang kedua ada assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran. Maksudnya di sini assessment ini digunakan untuk membantu dosen atau dosen dan mahasiswa untuk memperbaiki proses belajar. Nah, fokusnya di sini pada pemberian umpan balik agar mahasiswa bisa meningkatkan pemahamannya. Misalnya, dosen memberikan kuis singkat di tengah pembelajaran, kemudian dosen tersebut membahas jawabannya atau memberi komentar kepada mahasiswa setelah presentasi untuk meluruskan miskonsepsi. Kemudian yang ketiga ada assessment of learning, yakni assessment tentang hasil belajar. Maksudnya yakni assessment ini dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran tersebut selesai. Nah, di sini fokusnya pada capaian akhir yang biasanya digunakan dalam bentuk nilai atau sertifikat. Contohnya adalah ujian akhir semester untuk menilai penguasaan konsep. Kemudian ada laporan praktikum akhir yang dinilai dengan rubrik penilaian.